Hi, I'm Bobby Saputra, and I'm the old money boy. Being rich is all about opening the best opportunity. Thanks to my dad, I got these legendary companies. But sadly, I still can't fly for free. With KrisFlyer miles from Pluang, I can spend it without care and fly anywhere. Start investing now in Pluang and get KrisFlyer miles. Buka Pluang punya segalanya. Perkenalkan, nama saya Jo Citra Dewi. Saya yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Sesi kita adalah Financial Independence Ensuring Financial Literacy Across Indonesia. Nah, di sesi ini kita akan membahas beberapa hal. Tentunya ada literasi keuangan, ada potensi rintangan seputar literasi finansial, financial inclusion atau inklusivitas keuangan di Indonesia. Nah, yang saya paling excited hari ini sebetulnya adalah mengenai panelis saya. Beruntung sekali kita bisa berdiskusi dengan beberapa panelis yang menurut saya sangat kredibel untuk membahas ini bersama kita pada siang ini. Maka dari itu saya ingin memanggil beberapa panelis saya ke kami untuk bersedia hadir ke atas panggung. Yang pertama ada Ibu Halimatus Sadiah selaku Deputi Direktur Pelaksana Edukasi Keuangan dari OJK. Silahkan Ibu Halimatus. Yang kedua, saya izin untuk memanggil ke atas panggung Ibu Korina Karnalis selaku Direktur Retail PT Bank Negara Indonesia TBK. Kemudian saya izin untuk memanggil Ibu Claudia Kolonas selaku CEO dari Peluang untuk hadir ke atas panggung. Terima kasih atas kehadirannya di BNI Investor Daily Summit pada hari ini. Melihat panelis saya sudah optimis dan yakin bahwa perempuan itu kunci. Karena ini jarang sekali ada panelis seperti ini di Investor Daily Summit. Semua panelisnya adalah perempuan, hebat sekali. Saya mungkin akan memulai dari sebuah konteks literasi dulu. Data mengatakan bahwa hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Ada gap di antara inklusi dan literasi keuangan. Biasanya tak kenal maka tak sayang, yang ini sayang dulu baru kenal. Jadi fenomena apa ini dan bagaimana kita bisa mengecilkan gap tersebut? Mungkin pertama saya akan tanya dulu kepada Ibu Halimatus sebagai representatif dari OJK. Langkah apa saja Bu yang sudah dilakukan oleh OJK untuk terus menekan angka ini? Dan metode apa sajakah yang dinilai selama ini paling efektif? Silakan Bu. Suara saya udah kedengar, oke. Baik, makasih Mbak. Jadi memang tadi menarik ya angka dari hasil survei yang kami lakukan bahwa selalu dari tiap periode ke periode indeks literasinya tuh selalu di bawah indeks inklusi. Jadi ini ibaratnya kalau dibilang adalah anak-anak atau kita sudah berkendara ya naik motor tapi sebenarnya belum punya SIM gitu. Jadi sudah menggunakan tapi sebenarnya belum punya pengetahuan yang cukup. Literasi sendiri kami ukur berdasarkan 5 indikator Bapak Ibu teman-teman sekalian, yaitu dari sisi pengetahuan, kemudian keterampilan, keyakinan, perilaku dan sikap yang mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan terkait keuangan gitu ya, sehingga bisa hidup lebih sejahtera. Jadi angka yang disebut ini adalah orang-orang yang ketika kami survei sudah memenuhi 5 indikator tersebut. Upaya apa yang kami lakukan untuk memperkecil gap ini adalah yang pertama tentu kita upaya meningkatkan literasi keuangan, salah satunya melalui pemberian edukasi keuangan.
Nah, ini juga lumayan tantangannya karena kondisi geografis Indonesia ya yang sangat luas dan berbeda-beda. Jadi untuk beberapa lokasi kita tidak bisa melakukan edukasi secara online gitu ya. Sementara di beberapa tempat lainnya kita bisa melakukan edukasi baik online maupun offline. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri. Jadi yang kami lakukan adalah melakukan edukasi, kemudian kami juga membangun infrastruktur tadi ya untuk yang bisa mencapai internet. Kita punya learning management system, sarana pembelajaran bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis. Kemudian kita juga berusaha memperbanyak yang namanya agen literasi. Jadi kami melakukan TOT bagi perangkat desa, ini salah satunya, sehingga mereka bisa mengajarkan kembali kepada masyarakat desa. Atau kepada TOT kepada guru. Nah, ibu guru ini akan mengajarkan kembali mengenai literasi keuangan kepada anak didiknya dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa, kita sebut sebagai sobat sikapi, sehingga mereka pada saat KKN mereka bisa mengajarkan atau kepada keluarganya ataupun tetangganya. Mungkin itu sedikit ya salah satu di antara apa upaya yang dilakukan oleh OJK. Mungkin kita sekarang akan ke Ibu Claudia untuk dari Peluang sebagai platform investasi berbasis aplikasi. Bagaimana Anda melihat tingkat literasi keuangan saat ini di Indonesia, terutama di generasi muda? Ya, jadi saya sendiri ingat ketika pada awalnya mulai Peluang, kita melakukan survei. Jadi kan produk kami juga saat ini tersedia di aplikasi Gojek dan di Tokopedia. Dan survei itu kita menanyakan, sebenarnya ketika anak muda itu belajar mengenai keuangan, biasanya tuh di mana nomor satunya? Dan jawabannya menarik, nomor 1 Instagram, nomor 2 TikTok gitu kan. Nah itu hal yang menarik karena juga ketika kita lihat dari data umur gitu ya di aplikasi kita dengan 11 juta registrasi pengguna, kebanyakan itu di bawah umur 22 tahun. Bahkan kalau kita ingat zaman dulu gitu ya, untuk anak yang umur di bawah 20 tahun mungkin perkataan saham aja itu orang belum paham zaman dulu gitu kan. Dan di sekolahan dan lain-lain itu bukan hal yang sering dibicarakan. Tapi untuk anak-anak muda sekarang karena mereka sangat terekspos dengan TikTok dan Instagram, mereka juga mulai belajar dengan investasi. Kadang-kadang menyesatkan, ada hal-hal token-token yang mungkin menyesatkan, kadang-kadang juga hal-hal yang baik gitu. Cuman ini menjadi concerning terus terang. Kalau kita lihat dari sisi lain, karena TikTok itu kan hanya beberapa detik videonya, ya kan. Instagram perkataan yang muat di dalam satu foto kan paling 1 kalimat gitu. Nah pertanyaannya, apakah itu cukup untuk menjadi bahan literasi keuangan untuk orang memilih investasi atau tidak? Itu menjadi pertanyaan hal yang besar gitu. Nah jadi untuk kami di Peluang, kami sendiri selalu melihat bahwa anak-anak muda ini sekarang lebih terlalu addicted dengan short form content. Bagaimana kita bisa mengajarkan untuk anak-anak muda itu lebih suka membaca kan, ya, long form content yang membaca ataupun menonton video YouTube yang mungkin lebih panjang dan lain-lain. Itu mungkin hal-hal yang kita akan coba lakukan. Hi, I'm Bobby Saputra, and I'm the old money boy. Being rich is all about opening the best opportunity. Thanks to my dad, I got these legendary companies. But sadly, I still can't fly for free. With KrisFlyer miles from Peluang, I can spend it without care and fly anywhere. Start investing now in Peluang and get KrisFlyer miles. Buka Peluang punya segalanya. Terima kasih, menarik sekali ada TikTok, ada Instagram yang disebut karena memang salah satu kunci untuk literasi dan inklusi adalah digitalisasi. Nah jika kita bicara dengan digitalisasi, maka kita juga bisa melihat bahwa semakin hari ini semakin banyak anak muda dan semakin muda lagi mereka menjadi investor. Lebih dari 50% di hampir semua produk ya Bu ya, itu investornya adalah anak muda. Gitu. Nah digitalisasi mempunyai peran yang sangat penting memang untuk meningkatkan itu. Selain itu memang juga cost efficient, time saving.
Dan itu win-win solution untuk dari sisi perusahaan atau dari sisi pengguna juga. Salah satu juga yang saya perhatikan banyak diminati oleh anak muda adalah produk yang menarik. Salah satu yang mungkin saya bisa highlight juga dari Peluang adalah salah satu platform yang menawarkan produk saham Amerika Serikat. Yang mudah sekali, tidak perlu buka akun di luar negeri, bisa langsung diakses dari aplikasi Peluang. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya bisa kepikiran untuk mengadakan itu dan produk-produk apa lagi yang diharapkan menjadi breakthrough. Ya, jadi pada awalnya kita mulai Peluang, karena aku sendiri kan dulu sekolahnya juga sempat di Amerika. Kita lihat bahwa landscape investasi pada waktu itu di tahun Peluang tuh mulainya di tahun 2019 itu masih sangat minim, di mana waktu itu aplikasi Ajaib juga baru mulai, Stockbit baru mulai dan lain-lain gitu kan. Dan pada saat itu kita melihat bahwa kok susah banget ya untuk orang investasi di produk luar negeri gitu. Padahal kalau kita lihat datanya, diversifikasi ke luar negara itu penting dalam portofolio. Kalau contohnya kita lihat wealth banking di Singapura, biasanya kan private bankernya akan selalu rekomendasi diversifikasi itu bukan hanya tipe aset kelas, tapi juga negara, ya kan, produk, profile dan lain-lain. Nah, jadi kita lihat bahwa di Indonesia itu sangat sulit untuk mengakses saham dengan dana yang kecil di luar negeri gitu. Jadi kita meluncurkan produk saham AS di mana dengan Rp5.000 pun udah bisa investasi di produk saham fraksional gitu. Dan untuk anak-anak muda yang mereka serba digital, ya mereka sangat tertarik karena kan misalnya Google atau Meta, ya ini aplikasi-aplikasi atau ByteDance dan lain-lain, ini aplikasi-aplikasi yang mereka sebenarnya udah tahu juga dan mereka juga memang sudah ingin untuk investasi dalam sahamnya. Itu hal-hal yang mungkin menjadi menarik. Kalau selain itu, apakah ada mungkin produk baru yang akan diluncurkan menarik lebih banyak lagi anak-anak muda? Ya, kalau kami memang ada multi aset ya, jadi semua produk memang ada, cuman memang kita berharap untuk di kemudian hari juga bisa menjual saham Indonesia di aplikasi kami. Saya ingin tahu dari isu safety. Jadi sekarang anak muda itu banyak yang khawatir mengenai private data privacy. Jadi untuk data privasi itu sangat penting karena kita kan juga perusahaan digital ya, di mana cyber security itu sekarang concern number one di negara Indonesia. Bahkan kita data NPWP-nya saja sudah kemana-mana di saat ini. Jadi harapan kami dengan Undang-Undang PDP sebenarnya ini menjadi peran penting untuk semua perusahaan untuk menjaga database-nya. Apakah data nasabah itu selalu terenkripsi? Siapa saja yang bisa mengakses data nasabah, ya kan? Dan apakah kita bisa mengingatkan tim-tim kita yang memiliki akses ke data nasabah ya untuk menjaga data tersebut gitu. Tapi dengan Undang-Undang PDP ini kita lihat memang ada kemajuan karena dengan kalau misalnya sampai ada kasus di mana data itu bisa kebocoran gitu kan, sekarang ada tindak pidananya dan itu menurut saya pribadi itu menjadi salah satu kemajuan yang besar untuk Indonesia ya kan. Dan ini kan undang-undangnya akan diluncurkan di minggu depan. Jadi ini satu hal yang sangat baik di Indonesia. Nah, mungkin sekarang kita akan bergerak sedikit ke bidang personal finance. Ini saya pengen tahu dari ibu-ibu di sini, memang saya anggap sebagai expert di bidang ini, mengetahui luar dalam produk-produk dan pergerakan. Saya pengen tahu post pandemic boom, digitalisasi begitu cepat, investor mendadak semua masuk. Behavior seperti apa yang berubah? Silahkan Ibu Claudia. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya paling nggak tahan duit tuh dalam kas tunai, terus terang gitu. Jadi kalau lihat duit di kas tunai itu rasanya rugi
Jadi aku sendiri suka banget sama saham, ETF ya. Jadi ETF tuh mungkin paling nomor satu lah buat aku, kayak mungkin 70% dari dana aku selalu langsung masuk ke ETF ya. Terus sama aku sendiri juga penggemar kripto, tapi bukan kripto yang token-token yang aneh-aneh, tapi yang lebih ke Bitcoin dan Ethereum. Jadi kalau ya maupun rugi atau nggak rugi, aku lebih mending rugi pegang saham dan ETF dibanding duit duduk di bank dan tergerus inflasi, terus terang gitu. Tapi itu hemat aku sendiri sih. Ada fenomena menarik juga sebetulnya. Jadi karena investor kita ini banyak yang muda, kita yang muda-muda ini tuh punya behavior yang tertentu. Kita hidup di zaman serba instan. Kalau kita nabung hari ini, kita berharap kayaknya besok, kalau bisa kemarin, gitu. Nah ini kan hal-hal yang akan pasti merubah pasar ya, pasar investasi, mulai dari produknya, durasinya, mungkin bunganya. Dia merasa dia bisa mendapatkan return lebih besar dengan risk lebih besar karena masih muda, jadi rasanya hajar gitu. Nah tren seperti apa sih? Apakah ada shift nggak dalam mungkin produk-produk yang tadinya laku, tapi setelah semakin sekarang kayaknya arahnya berbalik gitu. Silakan Ibu Claudia. Ya, jadi terus terang kalau anak muda itu sangat ngikutin pasar dan angin-anginan gitu ya intinya. Maksudnya dia tuh biasanya kalau misalnya memang lagi satu kelas aset terus naik, contohnya pada waktu itu 2 tahun 3 tahun yang lalu kripto kan sangat naik pesat gitu kan. Nah anak-anak muda akan cenderung mencari hal tersebut gitu. Sama juga dengan saham gitu, akan ada momennya atau misalnya 2 tahun ke belakang ini memang contohnya saham AS sangat bagus lah kenaikannya dan all time high dan lain-lain. Anak muda pun jadi tertarik untuk belajar gitu. Jadi memang tidak bisa dihindarkan bahwa Gen Z ini bukan cuma Gen Z ya, pas kita juga pas masih muda banget kan kita juga serba instan dan kita senang hal yang instan gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari datanya, terutama dari pengguna peluang, karena kita memang multi aset, kita lihat orang tuh ketika mungkin pas masih muda banget mereka masih serba instan. Tapi ketika sudah melalui hal-hal yang susah setahun 2 tahun, mereka juga akhirnya diversifikasi ke reksadana, ke emas dan lain-lain. Nah itu yang paling penting tuh bagaimana kita bisa mengajarkan anak muda, bukannya tidak boleh berinvestasi di hal-hal yang beresiko, tapi belajarlah untuk diversifikasi gitu. Jadi yang kalau dari ini menurut pendapat aku sendiri sih ya, mulai aja dulu lah, maupun itu apapun yang dibeli di awal-awal, yang penting mulai dulu aja, karena nanti ujung-ujungnya dengan penurunan kenaikan di investasi juga akhirnya anak-anak muda tuh cepat belajar untuk investasi yang benar juga arahannya, seperti itu sih. Terima kasih Ibu-Ibu sudah berada di sini BNI Investor Daily Summit 2024. Kuncinya adalah start early, fail early and fail fast, and we get back up again. Hi, I'm Bobby Saputra, and I'm the old money boy. Being rich is all about opening the best opportunity. Thanks to my dad, I got these legendary companies. But sadly, I still can't fly for free. With KrisFlyer miles from Pluang, I can spend it without care and fly anywhere. Start investing now in Pluang and get KrisFlyer miles. Buka Pluang punya segalanya.